Jumpa lagi di channel kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Sang Penguasa Elemental. Bab 181-185. Bab 181. Akhir kesombongan Kruga, lamaran untuk Ratu Lama, dan titah pertama Ratu baru Virela. Ledakan demi ledakan yang sebelumnya menimbulkan kebisingan, kini tak lagi terdengar. Dari langit Virela hanya tersisa keheningan. Hanya satu suara yang kini terdengar. Suara langkah Axel Skies yang perlahan menuruni reruntuhan, sambil mengusap bahunya seolah baru selesai pemanasan. Sementara di atas sana, Lord Karkarot terkapar. Tubuh raksasanya terjerembab di kawah selebar lapangan. 6 tanduknya patah, sayap perangnya hancur sebelah, dan darah hitam menetes dari matanya. Kau, desis Karkarot dengan suara nyaris tak terdengar. Apa kau monster? Axel tersenyum kecil, lalu membungkuk, menyentuh pelat dada Karkarot. Bukan, aku hanya suami dari 12 wanita yang terlalu hebat untuk ditinggalkan. Krak. Seketika, pelat dada itu retak dan pecah perlahan. Tapi Axel tidak membunuhnya. Ia hanya mematahkan harga dirinya. Bangsa Kruga terlalu sombong, dan kau, terlalu yakin semua planet bisa kau jajah sesuka hati. Tapi sayangnya, Axel menatap langit, lalu menoleh ke Lyra yang berdiri di reruntuhan, tubuhnya bersinar seperti permata putih. Di planet ini, cinta adalah kekuatan paling mutlak. Di sisi lain, para pemimpin Virela berlutut. Para bangsawan wanita gemetar, sementara pasukan Kruga yang tersisa melemparkan senjata mereka. Dunia, resmi berbalik arah. Lyra melangkah ke sisi Axel, disusul Catherine, Evelyn, Olivia, dan para istri lainnya. Tapi sebelum ada yang bicara, dua sosok melangkah dari sisi kanan reruntuhan. Marina, Komandan Langit Tenggara. Rambut biru laut, sorot mata tajam tapi lembut. Nareta, penjaga gerbang suci utara. Putri kebanggaan keluarga keturunan Dewa Petir. Keduanya berdiri di depan Axel, lalu membungkuk bersamaan. Tuan Axel Skies, kata Marina pelan. Kau bukan sekadar pahlawan, kau adalah simbol kebangkitan planet Virela ini. Kami memohon ampun atas kebodohan kami sebelumnya, dan, bila kau bersedia izinkan aku menjadi bagian dari kisahmu, lanjut Nareta. Senyap. Udara seakan berhenti. Axel hanya tersenyum tipis, lalu melangkah maju. Ia menatap keduanya dengan wibawa penuh cahaya matahari pagi. Hufet. Axel menghela napas panjang, lalu melanjutkan, jika saja kalian lebih membuka hati sejak awal, mungkin aku tak kesulitan menambah 2 istri lagi, katanya tegas. Tapi, maaf. Untuk sekarang, aku tidak bisa menerima kalian. Marina menggigit bibir, menunduk. Nareta menarik napas panjang, lalu dengan berlutut ia berkata. Terima kasih, karena menolak kami tanpa merendahkan kami, Tuan Axel. Axel mengangguk, lalu berbalik, dan menatap Lyra. Ia berlutut perlahan. Ratu Lyra, bisiknya. Aku tidak tahu kapan perasaan ini muncul di antara kita. Yang aku tahu, kita kini memiliki perasaan yang sama. Mungkin kau menyebutku bodoh karena mencampuri urusan yang tak ada hubungannya dengan lelaki. Tapi, aku bahagia telah ikut campur. Karena disitulah aku bertemu dengan wanita luar biasa sepertimu. Lyra menutup mulutnya. Air mata turun deras dari pipinya. Axel membuka kotak kecil dari cincin penyimpanannya. Di dalamnya, sebuah gelang cahaya putih, bukan cincin, bukan mahkota. Tapi simbol kesetaraan. Maukah kau berhenti menjadi Ratu Virela, dan benar-benar jadi istriku, hidup bersamaku bukan sebagai ratu yang tunduk, tapi sebagai ratu yang aku hormati, cintai, dan dampingi sepanjang hayatku. Langit Virela bersinar putih seketika. Lyra gemetar, ia belum menjawab, tapi wajah cantiknya kini berurai air mata haru, kepalanya mengangguk berulang kali, aku mau, Axel, aku mau. Catherine, Olivia, Evelyn, Ravina, Nefertari, semua bersorak, bahkan Nareta dan Marina ikut tersenyum sambil juga menangis haru. Tapi Axel belum selesai. Ia menoleh ke kapal raksasa Kruga yang kini dikendalikan sistem otomatis. Ratu Virela, sebelum kami pergi, masih ada satu hal. Axel melirik Layla yang berdiri jauh di belakang, masih dalam kondisi luka. Tapi matanya menyala seperti bintang musim dingin. Wanita ini, pernah dipenjara karena mempertahankan cinta. Wanita ini, adalah satu-satunya pemimpin sejati Virela yang rela ditindas demi kebenaran. Axel mengangkat tangannya, lalu berseru lantang. Dengarkan aku, seluruh bangsa Virela. Ratu kalian yang baru adalah Layla, putri yang membawa cahaya terang yang tak pernah padam untuk Virela. Dan sebagai keputusan pertamanya, Layla melangkah maju, rambut peraknya berkibar. Ia berdiri tepat di tengah landasan, lalu berkata dengan suara yang menggema ke seluruh penjuru langit. Mulai hari ini, tradisi menolak pria dihapus dari seluruh hukum Virela. Tiap hati punya hak untuk mencintai dan dicintai. Dan bangsa Kruga, tidak akan dimusnahkan. Semua mata membelalak. Layla melanjutkan. Mereka akan menjadi bawahan kita. Mereka akan membangun, bekerja, dan menebus kesalahan mereka di bawah bendera Virela, sebagai bukti bahwa perdamaian bukan berarti kelemahan.
Satu hal lagi, Virela mulai sekarang termasuk planet di bawah naungan aliansi Skies. Siapapun yang berani mengusik kedamaian Virela, berarti menghadapi Bumi, Vargas 8, Ice Planet, Voltra, Feroz X, dan semua planet sekutu lainnya di bawah aliansi Skies, dan tentu saja termasuk aku, kata Axel menutup pemberitahuan itu dengan suara tegas. Kemudian ia memancarkan kekuatan level 10 puncaknya selama beberapa puluh detik, yang cukup untuk membuat seluruh planet berguncang, dan semua orang yang hadir di sana, terutama para petinggi Kruga, merasa lutut mereka lemas karena ketakutan. Udara menipis. Suasana hening, senyap. Lalu sorak meledak dari semua sisi. Sorak kebebasan. Sorak cinta. Sorak, awal dunia baru. Titik. Di langit, Axel menggandeng tangan Lyra. Di bawahnya, pasukan Kruga mulai berbaris rapi, tunduk pada titah sang ratu baru, tanpa berani membangkang sedikitpun. Dari belakang kerumunan, Marina dan Nareta memandangi Axel dengan senyum getir tapi ikhlas, namun dalam hati mereka membatin, jika saja mereka melakukan hal yang sama dengan yang kakak mereka lakukan, mungkin saja, namun tidak pernah ada obat untuk penyesalan. Dan di puncak segalanya, sebuah babak baru telah resmi dimulai. Virela, bukan lagi dunia tanpa pria. Tapi dunia tempat cinta dan kekuatan, berjalan beriringan. Senyum manis Putri Ervina muncul untuk pertama kalinya sejak 10 tahun. Dia tidak pernah menyangka, hari bahagia ini akhirnya benar-benar tiba. Bab 182. 4 pernikahan di bawah langit Virela, candaan 10 dewi, dan janji cinta yang tak akan padam. Langit Virela seperti dihapus dan dilukis ulang. Tak ada lagi gelap, tak ada lagi dentuman perang. Hanya hamparan awan putih keemasan yang membentuk pelaminan langit, mengambang tinggi di atas istana baru Virela. Altar mengapung dari kristal transparan, memantulkan cahaya 7 warna. Di sekitarnya, bendera seluruh planet anggota aliansi Skies berkibar berdampingan. Ratusan ribu pasang mata menyaksikan dari balkon langit, udara penuh kelopak cahaya dan nada-nada lembut yang hanya bisa dilahirkan dari cinta. 4 prosesi. 4 ikatan suci. 1 hari yang mengubah sejarah seluruh galaksi. Prosesi pertama, Calveron dan Layla. Ksatria besi itu berdiri gagah, tapi hari ini ia tak mengenakan sirah. Hanya pakaian putih polos dengan jubah hitam bermotif petir, disulam tangan oleh Layla sendiri. Layla, dalam gaun putih bercahaya perak, berdiri anggun namun kuat. Rambut peraknya digelung tinggi, menandakan bahwa hari ini, ia bukan hanya ratu, tapi wanita biasa yang mencintai dengan sepenuh jiwa. Axel yang menjadi saksi utama, tersenyum. Tuan Calveron, jika sebelumnya kau pernah bersumpah hanya tunduk pada kekuatan, tapi hari ini, aku dan semua orang di sini, menyaksikan kau tunduk pada sesuatu yang lebih tinggi. Hati seorang wanita, hati sang ratu yang sejak saat ini akan dikenal oleh semesta sebagai Nyonya Calveron. Calveron tersenyum. Dan aku berharap bisa tunduk padanya selama sisa hidupku. Saling menggenggam tangan, mereka bersumpah bukan di hadapan langit, tapi di hadapan rakyat Virela, bahwa mereka akan membangun dunia baru bersama, bukan dengan pedang, tapi dengan cinta dan kepercayaan. Prosesi kedua, Axel dan Mila. Musik berubah. Getaran halus merambat dari pelaminan, bukan dari alat, tapi dari gaun suara yang dipakai Mila. Terbuat dari partikel harmoni yang dijalin dari nyanyian dan detak hati Axel sendiri. Gaun itu mengalun, bersenandung pelan, seakan hidup. Mila berjalan perlahan, setiap langkahnya menciptakan nada baru yang menenangkan. Axel menatapnya. Kau bukan hanya suara di telingaku, Mila. Kau adalah harmoni dalam jiwaku. Dalam diam, aku mendengarmu. Dalam perang, aku mencarimu. Dan dalam damai, aku ingin bersamamu selamanya. Mila tersenyum lembut, pipinya bersemu merah. Dan aku, tak pernah percaya bahwa bunyi bisa menciptakan dunia baru, sampai aku mendengarmu berbicara padaku, pertama kali di dalam pertarungan itu. Tangan mereka bertaut, dan seluruh langit berdengung lembut, seperti semesta pun sedang jatuh cinta. Prosesi ketiga, Axel dan Mia. Semua lampu padam sesaat. Lalu ribuan kelopak mimpi jatuh dari langit. Mia muncul dari tirai ilusi, pelan, malu-malu. Gaunnya transparan seperti kabut pagi, namun dipenuhi simbol mimpi dan bintang. Langkahnya ringan, seolah takut membangunkan dunia. Axel menatapnya, dan untuk sesaat, ia seperti melihat versi paling rapuh dari cinta. Mia, kau seperti mimpi yang takut menjadi nyata. Tapi hari ini, aku ingin bermimpi bersamamu, dan tak pernah bangun. Mia mengangguk kecil, wajahnya memerah hingga telinga. Aku, juga takut, tapi, kalau mimpi ini bersamamu, aku ingin hidup selamanya di dalamnya. Pelukan mereka menghapus ilusi. Yang tersisa hanya 2 hati yang saling menerima, apa adanya. Prosesi keempat, atau tepatnya, kejutan. Axel menoleh, dan Lyra sudah berdiri di ujung altar, mengenakan jubah putih perak, mahkota ditanggalkan, dan senyum, yang hanya dimiliki oleh wanita yang telah menyerahkan segalanya. Azelira Virelia, kata Axel pelan, aku tak punya banyak kata lagi. Hanya satu permintaan. Ia berlutut. Jadilah wanita ke-13 yang kupertahankan, bukan karena kekuatan, tapi karena keyakinanmu telah menyelamatkan keyakinanku dan juga keyakinan semua orang di planet indahmu ini. Lyra menangis, dan hanya berkata, iya. Sederhana. Tapi seluruh planet ikut bergetar.
Titik titik titik. Tepuk tangan pecah. Musik meledak. Tapi tentu saja, keluarga Skies tak akan lengkap tanpa candaan para istri Axel. Evelyn tersenyum jahil ke arah Catherine. Menyeringai, berdiri dan berseru, "Kakak, kita perlu bikin jadwal tidur tingkat kosmik yang baru nih. Gimana kalau bikin shift? Senin Mila, Selasa Mia, Rabu Lira, dan Kamis hari cuti nasional biar kakak nggak tepar." Olivia terkekeh, "Aku bisa bantu bikin sistem waktu berganda. Satu malam bisa jadi 12 jam tiap istri." Sementara itu, tangan halusnya menggenggam lembut tangan Catherine. Evelyn menyeringai gelap, "Atau kita kurung dia di ruang ilusi buat gilir semua dalam waktu bersamaan." Nefertari berseru, "Kakak, aku belum dapat honeymoon ulang tahun loh. Sekarang nambah 3 lagi." Namira mendesah, "Tolong bangun sistem logistik cinta secepatnya. Aku bisa bantu bikin form pengajuan." Laksia malu-malu, "Hehe, aku sih rela gantian, asal jangan diganti." Kathleen hanya mendelik, "Aku yang ngatur esnya buat mendinginkan ranjang, biar kuat terus tuh." Ravina tertawa, "Oke, semua. Mulai sekarang kita bikin kompetisi siapa yang bikin Axel tumbang duluan." Vania menutup dengan tawa hangat, "Tapi kita semua tahu, yang menang tetap cinta kita bersama." Vania benar, apapun yang terjadi, cinta kita pada Axel harus selalu jadi pemenangnya, kata Catherine sambil malu-malu menggenggam lembut tangan Olivia. Mereka mengira tidak ada yang tahu kedekatan mereka, tapi yang tidak mereka sadari, tingkah manja mereka tidak luput dari perhatian satu orang, tentu saja itu Axel Skies, suami kesayangan mereka. Titik titik titik. Langit Virela terang. 4 pernikahan, 1 keluarga, dan tawa yang tak pernah padam. Hari itu, bukan hanya hari cinta. Tapi hari di mana semesta menyadari. Cinta tidak pernah harus memilih antara kekuatan, mimpi, suara, atau keyakinan. Karena cinta Axel Skies, adalah semuanya. Begitu pula Calveron, yang sudah lebih dari 10 tahun bertahan dengan cinta dan keyakinannya, kini akhirnya bisa dengan bangga menggandeng tangan Layla, sang Ratu Virela, yang kini adalah istri sahnya. Bab 183. Malam pertama Sang Ratu Cinta, dan restu dari penguasa tertinggi. Langit malam di atas Kastel Arvalis bersih dari awan, dipenuhi bintang-bintang yang seolah ikut merayakan penyatuan 2 jiwa yang telah lama ditakdirkan bersama. Di sebuah kamar pribadi yang baru disiapkan, lilin harum beraroma mawar dan lavender berpendar lembut di tiap sudut ruangan. Tirai sutra merah muda bergoyang ringan tertiup angin lembut dari jendela. Di ranjang besar berlapis kelambu transparan, duduklah Lira dengan wajah sedikit menunduk dan pipi yang merona kuat. Aku, belum pernah seperti ini sebelumnya, gumam Lira gugup, kedua tangannya menggenggam erat tepi gaunnya. Axel mendekat pelan, menunduk dengan senyum hangat. "Dan kau pikir aku tidak gugup?" Katanya, membuat Lira tertawa kecil walau wajahnya masih merah seperti tomat masak. "Ratu Cinta, ternyata tidak terlalu berani malam ini ya." Axel menggoda lagi, membuat Lira mencubit lengannya pelan. "Jangan panggil aku begitu, malam ini, aku, hanya milikmu." "Axel," bisiknya sambil menatap lurus ke matanya. Dan malam itu pun dimulai dengan getaran lembut. Tubuh Lira sedikit kaku saat Axel menyentuhnya, tapi seiring waktu, ia mulai mencair, meleleh dalam pelukan laki-laki yang dicintainya. Ia sempat salah mengangkat kaki, membuat Axel tertawa pelan dan berkata, "Itu bukan seni bela diri, Lira." "Diam, kau yang terlalu besar." Sahut Lira gemas, membuat suasana menjadi aneh tapi indah. Putaran pertama berakhir dengan Lira memeluk Axel erat, napasnya memburu, tubuhnya bergetar. Tapi Axel tidak memberi jeda lama. Putaran kedua dan ketiga membuat Lira hanya bisa menggumam lemah, suaranya parau, tubuhnya terlipat dalam kelelahan dan kehangatan cinta. Ia akhirnya terlelap, dengan senyum di bibirnya dan tangan menggenggam jari Axel erat. Titik titik titik. Tapi Axel tidak bisa tidur. Ada perasaan ganjil. Seolah, ada sesuatu yang tidak sesuai. Ia bangkit, mengenakan celana panjang, dan berjalan pelan menyusuri lorong kastel. Matanya mengarah ke kamar Olivia. Saat dibuka, ruangan itu sunyi. Rapi. Tidak ada tubuh kecil mungil yang biasanya meringkuk di tempat tidur dengan piyama hijau kesukaannya. Axel terdiam sejenak. Olivia. Tak ada jawaban. Ia menghela napas, lalu menoleh ke satu kamar lain yang biasanya hanya dihuni oleh satu orang. Catherine. Ia mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Pintu tidak dikunci. Ketika dibuka, cahaya lembut lilin menyala. Dan di ranjang besar, tertutupi selimut tipis, ada 2 tubuh wanita yang terbungkus dalam pelukan intim. Catherine dan Olivia. Olivia ada di atas, wajahnya memerah, matanya terpejam penuh kenikmatan, tubuhnya menggeliat dengan suara-suara halus yang membuat hati bergetar. Catherine menyambutnya, lembut dan penuh cinta, bibir mereka bertemu sesekali, tangan saling menjelajah dengan kehati-hatian penuh makna. Axel berdiri terpaku. Ia seharusnya marah, seharusnya merasa dikhianati. Tapi ia malah tersenyum. Mereka tidak menyembunyikan ini. Mereka tidak melukai siapapun. Dan Olivia. Ia bahkan masih menyebut nama Axel saat tubuhnya melengkung dalam pelukan Catherine. Axel masuk tanpa suara. Ia duduk di tepi ranjang, memegang tangan Olivia yang masih terbalut keringat hangat. Mata Olivia membuka perlahan. "Axel, aku bisa jelaskan." "SSSTTT, diam," jawab Axel pelan.
Apakah nikmat? Pipi Olivia memerah. Kau bahagia? Olivia mengangguk pelan. Matanya berair. Aku pikir kalian mencintaiku, goda Axel berpura-pura merajuk. Olivia yang sangat-sangat mencintai Axel di dalam hatinya, segera melompat keluar dari selimut dan memeluk tubuh Axel erat dengan tubuh telanjangnya. Sel, ini bukan salah Olive, akulah yang membiarkannya melakukan ini padaku. Kata Catherine membela kekasih kecilnya. Jadi begitu, jadi. Apakah enak? Catherine tak mampu menjawab, ia hanya menunduk. Kalau begitu, izinkan aku bergabung dengan kalian berdua malam ini, bisik Axel lembut, dengan senyum jahil di bibirnya. Kau tidak marah? Tanya Olivia ragu. Marah? Untuk apa? Selama aku masih suami kalian satu-satunya aku izinkan kalian penuhi semua fantasi kalian, tapi jika... Catherine menggigit bibirnya, lalu menarik tangan Axel ke arah tubuhnya yang masih polos tanpa sehelai benang, ia langsung melumat bibir Axel penuh kelembutan. Di sela ciuman itu, ia berkata dengan mata yang berkabut, aku janji Sel, kalau ada pria lain yang menikmati tubuh kami, detik itu juga kami akan mengakhiri hidup kami. Aku juga bersumpah, sayang, tambah Olivia. Baiklah aku percaya, tapi, apa milikku kurang memuaskan? Tidak sayang, sama sekali tidak, kami hanya terbawa suasana aneh planet ini, dan awalnya kami melakukannya tanpa sadar, tapi kemudian kalian menikmatinya. Potong Axel. Saat itu tanpa berkata-kata, Olivia mulai menyerang Axel dengan buas, begitu juga dengan Catherine, tubuh mereka bertiga gemetar. Dan malam pun menjadi saksi, saat tiga hati yang berbeda disatukan bukan hanya oleh nafsu, tapi oleh cinta yang benar-benar mereka pahami. Pagi harinya, Lilian mendesah panjang dari balkon kamar sebelah, sambil menyeruput teh. Malam ini, Lira kalah total, dan kita juga kecolongan, gumamnya. Ravina berdiri di sampingnya sambil mengangkat alis. Olivia dan Catherine benar-benar mendapatkan, kebetulan, yang nikmat, Cepat atau lambat, yang lain bakal ikut, aku sendiri mulai gatal. Ia menatap aneh ke arah Lilian, dan menampilkan seringai licik. Evelyn yang baru bangun dari sofa ruang baca hanya berkata satu hal, kalau kakak Axel mulai membuka gerbang cinta seperti itu, kita harus siapkan stamina ekstra, aku mau lakukan yang terbaik untuk suami tersayang kita. Dan tawa kecil pun mengiringi pagi di dalam Aulenrik Clarion Prime, saat cinta tak lagi punya batas, dan rasa memiliki diungkapkan bukan dengan kekangan, tapi dengan restu. Bab 184. Undangan dari kegelapan. Langit malam di atas Virela baru saja bersih dari pesta cahaya. Tapi di reruntuhan kuno yang tersembunyi di sisi utara benua Arvalis, tempat pertempuran terakhir dengan bangsa planet Kruga dahulu bermula, sesuatu mulai bergerak. Tanah retak. Aura jiwa samar muncul seperti kabut kelabu. Reruntuhan tua yang semula diam, kini memancarkan kilatan ungu kehitaman dari dalam ukiran-ukiran kunonya. Dan saat itu terjadi, Catherine membuka mata di tengah meditasinya. Tubuhnya yang biasanya lembut kini memucat. Jemari halusnya bergetar. Frekuensi jiwa. Bisiknya pelan. Axel yang sedang duduk santai bersama Mila dan Lira di balkon kastel, langsung menoleh. Catherine. Catherine berdiri, sorot matanya tegas. Ada pesan, bukan suara. Tapi gema. Gema dari jiwa-jiwa yang tidak bisa kembali. Dan, salah satu dari mereka mengenali kita. Semua yang mendengar terdiam. Malam itu juga, tim kecil dibentuk. Axel, Catherine, Ravina, Vania, dan Mia. Mereka menunggangi Mini Megatrix, tujuan mereka tentu saja adalah reruntuhan kuno di sektor utara Arvalis, sebuah wilayah yang selama ini dinyatakan sebagai zona mati pasca invasi Kruga. Begitu mereka mendarat, suasana berubah drastis. Angin berhenti. Kabut kelabu menyelimuti segalanya. Di tengah tumpukan reruntuhan batu besar, berdiri satu tugu bersimbah lumut, namun dari sela-sela celahnya, muncul ukiran bercahaya ungu yang terus berubah bentuk, seolah hidup. Catherine mendekat, lalu menempelkan telapak tangannya ke batu itu. Ini, bukan sekadar batu nisan. Ini adalah, saluran komunikasi jiwa. Axel mengernyit. Saluran. Bayangkan seperti email, tapi ditulis oleh roh. Dan pesan ini, ditujukan langsung pada kita. Semua menatap batu itu. Lalu, suara bergema di dalam kepala mereka. Bukan suara nyata. Tapi gema dalam kesadaran. Pada malam kelahiran cahaya, kalian mengubur kegelapan yang belum selesai. Kini ia kembali. Dalam darah yang belum mengenal asalnya. Dalam petir yang belum mengenal batasnya. Dalam cinta yang belum siap mengorbankan dirinya. Ravina melangkah maju, tubuhnya tiba-tiba gemetar. Apa, maksudnya darah yang belum mengenal asalnya? Gumamnya. Tiba-tiba dari tugu itu, percikan api ungu melesat, menyentuh dada Ravina. Ia tersentak mundur, memegangi jantungnya. Axel langsung meraih tubuhnya, Ravina. Mata Ravina terbuka lebar, dan di sana, terpancar gambaran aneh. Sekilas, dia melihat seorang wanita berjubah petir berdiri di tebing hitam, tubuhnya dililit rantai langit. Di belakangnya, ribuan roh anak-anak menangis, memanggil satu nama. Ravelaria. Ravelaria. Gumam Ravina dengan suara lirih. Itu, bukan namaku, tapi kenapa aku? Vania langsung mendekap bahunya. Kau gemetar. Ravina, apa yang kau lihat? Ravina tak bisa menjawab. Tapi dari pupil matanya, kilatan petir mulai muncul.
Dan di langit di atas reruntuhan, awan mulai berputar, perlahan, menggumpal seperti pusaran. Titik titik titik. Catherine berdiri tegak, wajahnya mulai serius. Aku tahu tempat ini. Axel menoleh. Kau pernah ke sini? Tidak secara fisik. Tapi aku, pernah membaca tentangnya. Ini adalah gerbang jiwa tertinggal. Salah satu dari 3 titik pengunci takdir di planet Ethereal Moon, tempat para jiwa yang tak bisa berpulang, ditahan hingga waktu yang tepat. Axel mengangkat kepala. Ethereal Moon, planet yang di peta galaksi hanya disebut sebagai planet tanpa nafas. Catherine mengangguk pelan. Dan rasanya, kita baru saja menerima undangan dari sana. Titik titik titik. Di kejauhan, kilatan terakhir dari reruntuhan itu membentuk simbol, petir bersilang dengan mata tertutup. Ravina berdiri di bawahnya, tubuhnya masih gemetar, tapi di dalam dadanya, darah mulai mendidih. Dan untuk pertama kalinya, ia mendengar suara dari darahnya sendiri. Ravina, warisan kita, belum selesai. Bab 185. Perpisahan tak terhindarkan, langkah menuju planet tanpa nafas. Angin pagi terakhir yang dirasakan Axel dan para istrinya di langit Virela berhembus pelan, seolah turut menahan langkah mereka yang akan pergi. Di alun-alun perbatasan dermaga luar angkasa, berdiri seluruh bangsawan, prajurit, ilmuwan, dan rakyat pilihan yang pernah diselamatkan atau disatukan oleh satu nama. Axel Skies. Calveron berdiri tegak di sisi Ratu Layla yang mengenakan jubah putih keperakan, dengan mahkota kristal kecil di rambutnya. Ia tersenyum, tapi bola matanya berkaca. Aku tahu tak ada yang bisa membalas seluruh pengorbananmu, ucap Calveron perlahan, menatap Axel yang berdiri di depan gerbang utama pesawat Aulenric Lerion Prime. Tapi, izinkan kami mengabadikan namamu sebagai fondasi awal peradaban baru kami. Di setiap kitab sejarah, engkau bukan sekadar penyelamat, engkau adalah kunci peradaban ini terlahir ulang. Layla melangkah maju, mendekat hingga hanya sejengkal dari Axel. Ia menggenggam tangan pria itu, lalu membungkuk perlahan. Terima kasih, Axel, bisiknya dengan lirih. Atas kejayaan Virela yang kau kembalikan, atas air mata kami yang kau balas dengan harapan, dan atas kepercayaanmu pada kami, yang memilih untuk tidak tinggal, agar kami bisa berdiri dengan kaki kami sendiri, dan yang terpenting untuk merubah tradisi buruk yang selama ribuan tahun menyesatkan mata para penduduk planet kami. Axel hanya tersenyum. Sudahlah Bibi Layla, aku tidak melakukan hal besar, aku malah bersenang-senang. Kalian lihat tuh, dia mulai pamer lagi dan sok santai lagi, celetuk para istri Axel yang berbisik-bisik di belakangnya. Kalian mengenal Virela lebih baik dari siapapun. Aku percaya Virela akan segera bangkit menjadi peradaban yang disegani oleh seluruh kosmik. Di sisi lain pelataran, 2 sosok muda menatap pesawat besar itu dengan tatapan berat, Marina dan Nareta, 2 adik kandung Azelira yang kini juga menjadi salah satu istri Axel. Mereka mengenakan jubah putih muda, rambut mereka tertata rapi, tapi mata mereka sembab. Kak Lira, benar-benar akan pergi ya, gumam Nareta. Kita tidak cukup layak, ujar Marina lirih. Bahkan sampai akhir, kita hanya bisa melihatnya dari jauh. Azelira mendekat, merangkul keduanya. Bukan karena kalian tak layak, tapi karena jalan kalian belum dimulai. Buktikan padaku, pada pria hebat itu, kata Lira, mengarahkan pandangan sayangnya pada Axel, dan pada diri kalian sendiri, bahwa kalian bisa berubah. Marina menggigit bibir, lalu memandang Axel yang sedang memeluk satu persatu bangsawan terakhir yang mengucapkan salam perpisahan. Aku akan berubah, Kak. Kami akan berubah, bisiknya. Aku berjanji akan memperbaiki cara berpikirku, mulai membuka hati, belajar mencintai dengan tulus. Jika kelak takdir mempertemukan kami kembali dengan pria itu, aku ingin dia menatapku, bukan sebagai adikmu tapi sebagai calon istrinya. Nareta mengangguk, air matanya jatuh tanpa suara. Dan aku, ingin berdiri di sisinya, bukan lagi sebagai bayang-bayang Kak Lira, tapi sebagai diriku sendiri yang diterima dan dicintainya. Suara sistem lalu mengudara. Tuan Axel dan semua nyonya, harap memasuki Aulenric Lerion Prime. Sistem peluncuran aktif dalam hitungan 10 menit. Selamat datang kepada Nyonya ke-13. Nyonya Azelira. Perkenalkan saya Gideon, asisten AI yang akan melayani Anda selama perjalanan. Pastikan perjalanan Anda nyaman dan menyenangkan, dan kita akan melakukan kegiatan menyenangkan seperti bergosip, berbelanja, dan... Gideon, sambutanmu terlalu hangat, tegur Axel, berpura-pura tegas. Maaf Tuan, mohon Anda memakluminya. Ini adalah interaksi biasa antar sesama wanita. Axel mengernyit. Apakah sekarang sistem AI juga punya jenis kelamin? Perkataan Axel disambut tawa semua istrinya. Suara langkah, pelukan terakhir, ucapan selamat jalan, dan pandangan panjang ke langit menjadi harmoni penutup hari itu. Axel melangkah naik ke pesawat. Di belakangnya, satu persatu istri-istrinya mengikuti. Catherine, Olivia, Evelyn, Lilian, Kathleen, Nefertari, Ravina, Namira, Laksia, Vania, Mila, Mia, dan terakhir, Lira. Sebelum gerbang ditutup, Lira memandang adik-adiknya untuk terakhir kali. Berubahlah, dan bersinarlah dengan cahaya kalian sendiri. Namun saat gerbang hampir tertutup, sebuah suara melengking dari kejauhan. Kakak Axel, Vina ingin ikut kakak, tapi untuk sekarang Vina akan berjuang agar bisa menjadi sekuat, sehebat, dan setulus mama dulu. Kak, untuk sekarang kakak tidak perlu berbalik dan menatap Vina,
Tapi berjanjilah, 10 tahun lagi kakak harus jemput Vina. Saat itu Vina akan jadi istri yang baik untuk kakak Axel. Axel tersenyum, tapi ia benar-benar tidak berbalik badan, karena ia tahu siapa gadis itu. Dia adalah Ervina, putri Calveron dan Layla. Dalam satu desis tenaga plasma, Aulenrik Clarion Prime terangkat perlahan ke langit, menembus atmosfer dan meninggalkan dunia yang telah selesai ditulisi satu bab. Di hadapan mereka membentang angkasa. Dan jauh di depan, planet asing yang tak memiliki nafas, menunggu kedatangan mereka. Di ruang hampa itulah, kisah baru mereka akan dimulai. Bersambung.